Halo teman-teman, semua orang tahu kegunaan helm di jalan raya untuk keselamatan kita. Tapi mungkin yang orang belum banyak tahu bahwa di Jogja, Imogiri, Bantul ada pabrik helm berskala nasional namanya HNL. Kepanjangan dari pemiliknya namanya Hendro dan Lina. Bahkan ojek kebanggaan Jogja kita memakai produknya untuk semua drivernya. Kita penasaran seperti apa pabriknya? Ikuti saya terus. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jumaryadi alias Hendro ya, biasa dipanggil Pak Hendro. Saya sempat belajar di SMK Tugu 2 Yogyakarta. Saat ini saya menekuni bisnis helm standar SNI dari daerah Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Oke, saya berbisnis helm karena saya justru kita merasa tidak mempunyai modal. Jadi apa yang saya lakukan ini sebetulnya merupakan sebuah kontroversi ya. Karena apa? Biasanya bisnis itu yang ditakutkan adalah modal. Kebetulan saya yang ditakutkan adalah suatu ilmu yang masih kurang. Makanya saat aku mengawali bisnis ini, saya memang berawal tidak pakai modal, akan tetapi saya mencari bahan-bahan untuk produksi itu dari rosok atau sampah-sampah yang sudah dibuang, sehingga kita inovasi menjadi sebuah istilahnya sebuah produk helm yang menarik, sehingga setelah kita mengetahui barang itu akan menjadi laku atau akan menjadi disukai pasar, setelah itu kita mempersiapkan untuk produksi sendiri dan akhirnya bisa mencetak memberi supply atau mencetak batok sendiri. Kenapa saya menekuni helm? Karena menurut saya helm adalah merupakan kebutuhan pokok untuk keselamatan berkendara, dan sekarang sudah masuk ke ranah fashion, sehingga saya sangat senang untuk menggeluti dunia helm tersebut. Awalnya saya membentuk sebuah usaha helm ini awalnya karena saya waktu itu justru kita itu merasa kekurangan modal, sehingga saya melihat peluang di lapangan itu. Kita melihat helm-helm tank berundung di rosok-rosok itu, saya kan imajinasi saya kan bergejolak, kenapa ini nggak dibuat helm yang bagus ataupun helm yang bisa dimanfaatkan untuk keselamatan orang. Makanya kan kita mulai menganalisa lapangan, sehingga helm-helm tersebut saya kumpulin dari rosok-rosok itu, saya kumpulin. Kan kita coba dengan eksperimen, kemudian setelah kita produksi, kita luncurkan, ternyata helm-helm yang saya buat itu ternyata diminati oleh orang banyak, yaitu helm bugu. Kenapa kok saya bilang helm bugu? Karena waktu saya peluncuran pertama itu, helm itu menggunakan kaca bugu, begitu. Jadi kaca bugu itu sebetulnya bukan jenis helm, akan tetapi merek sebuah kaca. Kaca itu diimpor dari Malaysia. Itu teman saya dulu yang mengadakan impor dari Malaysia. Begitu, jadi asumsi orang kan sekarang itu helm buku, helm buku itu modelnya itu, padahal itu kan sajane helm retro. Kenapa retro? Karena itu helm desainnya tempo dulu, sehingga helm jadul lah istilahnya ya.
Itu helm jadul, itu helm retro. Kalau helm buku itu helm pakai kaca buku, karena awalnya saya menjual helm tersebut itu menggunakan kaca buku. Jadi pandangan masyarakat memang sudah gegebiah uyah, tapi tidak apa-apa, itu udah viral yang namanya helm buku ya, seperti itu. Itu menurut saya nggak ada di persoalan, tapi sakjane jenenge helm retro, tapi menggunakan kaca buku, makanya jenenge helm buku. Nah, itu untuk masalah helm. Untuk masalah helm rosok, dulu kan kita waktu analisa percobaan kan cukup beberapa tahun ya, beberapa tahun ya, ada 1 tahun kita percobaan dengan helm-helm rongsok ya, helm bekas itu. Ternyata kita kewalahan dan kebanjiran order. Untuk itu saya berkoalisi dengan rekan Jakarta untuk memberikan supplier batok, dan kami desain menjadikan sebuah produk helm retro. Kemudian saya luncurkan. Setelah lama-kelamaan ya, berhubung kita juga semakin merambah ke kemajuan modern dan kebutuhan yang banyak, sekarang kita sudah mulai progres mengadakan bikin bahan sendiri dengan pelet, dengan biji plastik, biji APP, biji ABS kita bikin sendiri. Kemudian kita juga sudah mulai progres membuat batok sendiri untuk kebutuhan sendiri, seperti itu. Oke, untuk masalah standar SNI tentunya itu sesuatu persyaratan mutlak ya bagi seorang pengusaha helm. Itu kalau tanpa SNI tentunya tidak akan bisa bergerak dengan leluasa, karena pasti akan terjerat oleh hukum yang berlaku. Berhubung kita sudah diwajibkan dari pemerintah untuk SNI, kita sudah mengurus dan memiliki SNI sudah sekitar 6 tahun yang lalu, Pak. Jadi insya Allah untuk saat ini kita sudah semuanya kita includekan ke SNI. Untuk pengetesan ya diadakan setiap tahun, dan istilahnya terus berkala, setiap tahun perpanjang, setiap tahun perpanjang, dan per 4 tahun sekali kita adakan istilahnya perpanjangan surat. Kalau per tahun kan istilahnya perpanjangan masa berlaku, tapi kalau nanti sudah 4 tahun perpanjangan surat dan akan diganti, seperti itu. Oke, saya memang memulai bisnis ini dari bawah, dari istilahnya dari nol, kecil ya, tapi karena kita itu memiliki semangat dan terus menganalisa lapangan, sehingga kita bisa menemukan ramuan bagaimana sih untuk istilahnya itu memperkuat mental dalam berusaha, bagaimana sih cara mengantisipasi solusi-solusi, bagaimana sih cara kita itu menambahkan wawasan untuk pengembangan produk kita. Nah, itu kita akan cari terus menerus, sehingga kita ya dulunya nol, tapi insya Allah sekarang sudah istilahnya memiliki banyak pengalaman sehingga kita bisa bertahan, Pak.